Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masih di dalam topik besar kita bulan ini, yaitu mengenai keselamatan ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sering mendengar ya. Kita sering mendengar tentang ajaran yang berkata sekali selamat tetap selamat. Tapi ada juga yang mengajarkan bahwa keselamatan ini harus dikerjakan ya. Tentunya banyak daripada kita yang berpikir mana yang benar. Kita sering memperdebatkan ya, banyak dalam forum-forum teologi, bahkan dalam berbincang tentang keselamatan ini menjadi sesuatu yang bergunjingan, perdebatan satu dan lainnya. Tetapi marilah kita sama-sama menyadari tentang keselamatan ini dari sudut pandang Tuhan. Karena apabila kita melihat keselamatan dari sudut pandang manusia, kita akan gagal mengalami keselamatan yang Dia janjikan. Roma 3:23 berkata gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Karena dosa mempunyai dua radikal efek. Efek yang pertama, karena dosa maka manusia berlari menjauh daripada Bapa di sorga. Sementara bagi Tuhan, dosa membuat Dia berlari mendekat kepada kita setiap manusia. Justru karena dosa, Bapa mengirimkan Putra Tunggalnya mati-matian di dalam karya penebusan, yaitu di dalam salib Kristus, supaya hubungan manusia kembali normal dengan Bapa Sorgawi. Perjanjian Baru tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesua itu mati untuk memperdamaikan Bapa dengan kita. Sebagaimana Bapa itu pernah pergi dari kita, jijik dengan kejatuhan kita. Tidak sama sekali. Justru firman jelas mengatakan Kristus itu mati untuk memperdamaikan kita kembali kepada Bapa. Saya ulangi, tidak pernah dikatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa kematian Kristus untuk memperdamaikan Tuhan itu mendekat kepada kita. Tetapi justru kematian Kristus ini untuk memperdamaikan kita kembali mendekat kepada Bapa. 2 Korintus 5 ayat 18-19, Kolose 1 ayat 20, Roma 5 ayat 10, Efesus 2 ayat 16. Ini berbicara begini, Bapak itu gak pernah meninggalkan kita, karena di dalam hati kita itu ada rohnya, nafasnya, ruah Elohim. Yesua masih Adonai di dalam hati kita, tidak pernah meninggalkan. Hanya kita yang menutupi pikiran ini dengan ilusi, dan kita pergi menjauh daripada Bapa di sorga. Sehingga penebusan Kristus itu memperdamaikan kita dengan dirinya. Mengapa? Karena Kolose 1 ayat 20 mencatat demikian. Dan oleh Kristuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara-saudaraku, Injil ini selalu berbicara tentang bagaimana kita ditarik kembali mendekat kepada Bapa di sorga lewat rohnya, lewat putranya di dalam hati kita. Salib bukan tentang membayar Bapa sehingga kita yang berdosa bisa dicintai lagi. Tetapi salib adalah memperbaiki kondisi manusia yang sudah dirusak dosa untuk menyadari bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Ya karena dalam setiap hembusan nafas kita itu sungguhnya ada rohnya. Selama kita masih hidup ada anugerahnya yang nyata. Ada second chance for every one of us. For Christ is a person and his name is Jesus Christ. Absolutely true. Ya, kasih karunia itu adalah di dalam Kristus sendiri. Namun dosa membuat kita tidak bisa melihat Dia. Bahkan dosa membuat kita delusi bahwa Tuhan itu menjauh dari kita.
Padahal realitanya manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tiap 24 jam 7 hari seminggu, Anda dan saya itu bisa mengalami sorga. Kita cuma tinggal menyadarinya. Dan ini perlu karya penabusan Kristus untuk mengubah paradigma kita bahwa kita ini anggota keluarga kerajaan sorga. Rasul Yohanes mengingatkan kita bahaya antikristus mengajarkan bahwa Kristus itu tidak datang di dalam daging. Mengapa? Karena ajaran gnosis ini memisahkan sekularisme dan rohani, sehingga akibatnya jasmania sekuler itu dianggap dosa dan agama sesuatu yang rohani itu dianggap suci. Tidak, ini akan menyebabkan hidup dualisme, dan ini banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Seakan kalau di gereja pelayanan hidupnya benar tanpa dosa, padahal di luar dia masih struggling dengan dosa. No, apa yang dibayarkan oleh Kristus di kayu salib, esensinya itu adalah hubungan personal kita dengan Kristus. Artinya begini, kita tuh pulih dengan sorga, pulih dengan Tuhan. Gambar diri kita pulih di dalam Kristus. Imago Dei, Kejadian 1 ayat 26. Kita punya gambar diri yang sehat, bahwa kita ini anak Elohim, kita ini putra Elohim. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Sehingga hubungan kita dengan sesama otomatis dipulihkan. Kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kembali normal seperti Adam ketika diciptakan di Eden. Ingat, Eden itu bukan bicara surga di atas, tetapi di bumi ini. Bagaimana kita mengelola bumi ini, bagaimana kita selaras hidupnya dengan alam, juga dengan sesama, sebagai praktek kasih kita kepada Bapa, karena kita sudah dikasihi terlebih dulu. Maka biarlah kita berdoa seperti doa Mesias kita, seperti doa Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk semakin menyadari bahwa kita anggota keluarga besar, duta besar sorga. Biarlah kita bersikap sebagai seorang ambasador dari kerajaan sorga. Tuhan memberkati. Mari doa. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa Surgawi, tolong setiap pendengar dari acara ini, setiap anak-anakmu yang mendengarkan siaranmu ini dimanapun berada. Roh Kudus, Kau iluminasi, Engkau menjamah, Engkau membukakan pemikiran, Engkau memberikan kesadaran bagi setiap anak-anakmu bahwa kami tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Hanya kami yang perlu menjauh dari Engkau. Tetapi biar boleh malam hari ini, siang hari ini, atau pagi hari ini, di belahan bumi manapun yang mendengarkan firman-Mu ini, boleh Engkau sadarkan bahwa Tuhan selalu ada bagi kami setiap manusia. Kau selalu memberikan kesempatan dua. Kasih karunia menjangkau kami, membebaskan kami, melepaskan kami, dan menarik kami di dalam Kristus untuk menjadi ciptaan baru, untuk dimerdekakan dari dosa, dari kuasa maut, dari keterikatan, dari belenggu-belenggu apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Biarlah terus makin hari makin kami disanctify, disempurnakan, semakin serupa dengan gambaran Kristus semata. Nah, di dalam nama Bapa, Putra, Ruach HaKodes, Beshem Mosya, Yeshua, Hamasya, Melek, Elohim kami berdoa. Selamat Natal 2021, selamat tahun baru 2022 bagi rekan-rekan Kristiani yang merayakan.